那他又为何要问我？该不会是想像我这样吧？ Setelah kejadian besar yang menimpa aula penyembuhan, guru leluhur meminta Kanselir Basan untuk menjaga Kinmu selama 2 bulan ini, agar dia tidak menimbulkan kekacauan lagi. Kemudian mereka pergi ke asrama. Di asrama, Huling-er dan Banteng Hijau mulai dekat dan minum sebuah anggur bersama. Kanselir Basan pun mulai mabuk dan meracau tentang seorang pria tuli yang selalu ingin beradu puisi dengannya, dan seorang pria yang telah mengajarkan teknik berpedangnya. Yang Kinmu rasa itu adalah kakek tuli dan kakek jagal. Seketika Kinmu mengeluarkan pisau pemotong babinya dan mengeluarkan beberapa teknik dan dilihat oleh Kanselir Basan. Ia kemudian tertawa dan juga mengeluarkan pisaunya, lalu bertarung beberapa benturan dengan Kinmu. Keduanya lalu menarik kembali pisau mereka, dengan punggung saling berhadapan. Saudara junior, kakak senior. Keduanya saling membalas. Kemudian mereka duduk bersama. Kanselir Basan bertanya bagaimana kabar dari tuanku. Kinmu menjawab semuanya baik, hanya saja tubuh bagian bawahnya hilang. Apakah bisa disambung kembali? Kanselir Basan melanjutkan. Jika itu terputus baru-baru ini, mungkin saja aku bisa. Tetapi setelah sekian lama terputus, Kinmu tidak melanjutkannya. Biarpun begitu, aku harus mendapatkan kembali tubuh tuanku. Aku tahu tubuh tuanku dulu terjatuh dan diambil oleh seseorang 200 tahun yang lalu. Dan aku yakin tubuhnya masih berada di sekte itu. Kanselir Basan dengan yakin. Kakak senior, apakah kau tahu nama asli dari kakek jagal? Kinmu bertanya. Kanselir Basan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu orang menyebutnya sebagai Heaven Knife. Adapun apa nama kelahirannya, tidak ada yang tahu. Guru mengatakan dia memiliki musuh yang bisa menggunakan mantra untuk membahayakan orang lain, hanya dengan mengetahui nama mereka. Oleh karena itu, dia jarang mengungkapkan namanya kepada orang lain. Kemudian Kinmu melanjutkan berlatih teknik yang diajarkan guru negara Yanka. Bagaimana caramu mengalahkan pengajar Ling Yun? Kanselir Basan bertanya. Kinmu menjawab ia hanya menikam dan mengalahkannya. Apa maksudnya menikam dan mengalahkannya? Kanselir Basan sedikit bingung. Kinmu menggaruk kepalanya. Kakak senior, bagaimana dengan ini? Anda menggunakan 5 elemen rem untuk memblokir pedangku. Kinmu menyapu kayu bakar dan menggunakannya sebagai pedang, lalu menikamnya. Kanselir Basan mengangkat tangannya untuk menghalangi dan ledakan keras bergemuruh. Pintu tempat tinggal Kinmu hancur berkeping-keping dan bahkan sebagian besar dinding runtuh. Banyak sarjana di Residence Scholar buru-buru berlari keluar dan ketika mereka melihat pintu ke halaman Kinmu, mereka merasa senang di hati mereka. Kanselir Basan secara pribadi memberikan sebuah pelajaran untuk orang buangan Dashu. Tetapi yang membingungkan mereka adalah tubuh Kinmu masih nampak segar dan sebaliknya ada banyak debu di tubuh Kanselir Basan. Itu tidak terlihat seperti Kinmu sedang dipukuli dan sebaliknya. Kanselir Basan adalah orang yang dalam pemandangan sedih. Kanselir Basan memandang pintu dan dinding yang runtuh dan sedikit sakit kepala. Tidak heran guru leluhur mengatakan kamu hampir menghancurkan seluruh rumah cendekia. Namun, sepertinya ada sesuatu yang salah dengan teknikmu. Ada kelemahan di bagian bahu kirimu. Kanselir Basan mengungkap kelemahan Kinmu di khalayak ramai para siswa Imperial College. Yan Qinghe maju pertama kali dan dilanjutkan Kinyu untuk menantang setelah kelemahan Kinmu diketahui, tetapi masih tetap dikalahkan oleh Kinmu.